Aksi demo aktivis peduli rakyat pada 16 Maret 2023 desak Menteri Keuangan untuk mundur dari jabatan. Warga serbu pengobatan gratis yang diselenggarakan Paguyuban Sosial Warga Tionghoa Polresta Pati serta Kodim 0718 di Desa Banjarsari. Jelang bulan Ramadan, pemerintah melalui Satgas Pangan dan Distributor Bahan Pangan menggelar operasi pasar di Pasar Bulu Semarang. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, jelang bulan Ramadan, pemerintah melalui Satgas Pangan dan Distributor Bahan Pangan menggelar operasi pasar di Pasar Bulu Semarang. Sebanyak 2 ton beras bulog dan 2.400 liter minyak kita didistribusikan kepada pedagang pasar untuk menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok dan menekan inflasi. Puluhan pedagang Pasar Bulu Semarang rela antri untuk mendapatkan pasokan beras dan minyak goreng. Operasi pasar yang digelar oleh Bulog Jawa Tengah bersama dengan Dinas Perdagangan ini mendistribusikan bahan pokok beras dan minyak goreng untuk kalangan pedagang pasar. Pada operasi pasar jelang Ramadan, petugas mendistribusikan 2 ton beras dan 2.400 liter minyak kita dalam operasi pasar. Ketersediaan minyak goreng curah dengan merek minyak kita di Pasar Bulu dalam 2 minggu terakhir mengalami kelangkaan. Oleh sebab itu, dengan adanya operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog Jawa Tengah bersama Dinas Perdagangan ini dinilai sangat membantu para pedagang. Stok di dalamnya kosong ini. Kosong? Ya. Kapan Bu? Sejak kapan kosong? 2 mingguan. Dengan adanya operasi pasar ini gimana? Senang Mas, dapat harga murah Mas. Terus harapannya nanti lebaran ini gimana? Ya lancar minyaknya Mas. Yang beli laku ya Bu. Alhamdulillah laris. Jualnya biasanya di atas 14 atau 14. Ya 1 liter 14. Sementara itu menjelang bulan Ramadan, dikhawatirkan harga kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan dan juga kelangkaan barang. Untuk itu pemerintah akan terus melakukan operasi pasar untuk mensuplai barang dan menstabilkan harga serta menekan inflasi. Kemudian memberikan peringatan bagi oknum-oknum tertentu. Jangan coba bermain-main di kota Semarang, kemudian menimbun dan lain sebagainya, karena kami sudah membentuk bukan saja Satgas Pangan tetapi Satgas Inflasi juga. Jadi kita punya tim yang sudah bekerja mulai dari atas sampai dengan di tingkat RW RT. Ya, jadi kita sudah punya komitmen Bapak Ibu Lurah, Babin-Babin Kamtibmas akan ngecek dan harus memetakan wilayahnya ketika menemukan rumah atau gudang yang dimanfaatkan untuk menimbun kebutuhan pokok, dan hari itu juga akan segera ditindaklanjuti. Dalam operasi pasar ini, pemerintah mendistribusikan 2 ton beras bulog dengan harga per kilo Rp8.300 atau Rp41.500 per kemasan ke pedagang, yang dijual kembali ke masyarakat dengan harga Rp9.450 per kilonya atau Rp47.250 per kemasan. Sedangkan minyak kita di harga Rp12.600 untuk pedagang yang dijual kembali dengan harga Rp14.000. Penentuan harga tidak diperbolehkan untuk melebihi head ini dan diharapkan dapat menstabilkan harga serta menghindari kelangkaan, utamanya di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, TNI Polri di Jawa Tengah meningkatkan sinergisitas dan menyatakan diri siap mengawal sejumlah agenda dan proyek strategis nasional. Sebanyak 2.000 personil TNI Polri dan Kodam 4 di Ponegoro dan Polda Jawa Tengah mengikuti apel bersama di Dermaga Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Apel bersama dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lufi. Bersama Pangdam 4 Diponegoro, Mayor Jenderal Widi Prasetyojono.
Kegiatan apel bersama TNI Polri ini dilaksanakan untuk menyampaikan persepsi pada setiap pelaksanaan tugas, serta membangun sinergisitas dalam menghadapi sejumlah agenda nasional dan internasional di Jawa Tengah, mulai dari pengamanan mudik Idul Fitri, gelaran sepak bola U20 hingga pemilu 2024 mendatang. Gesekan juga tidak ada, kemudian tugas-tugas yang dilaksanakan di lapangan sudah terlaksana dengan baik. Kita ketahui bersama bahwa tahun ini kita banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat menjaga wilayah tetap kondusif, aman, nyaman. Jadi kita lihat agenda nasional ada terlaksanakan di wilayah Jawa Tengah dan termasuk agenda nasional. Dan lebih khusus nantinya tahapan pemilu yang akan dilaksanakan dimulai dari 2023 ini sampai dengan 2024 nanti. Selain mendukung pengamanan agenda penting negara, Pangdam 4 Diponegoro dan Kapolda Jawa Tengah menginstruksikan kepada seluruh personilnya untuk ikut mendukung dan memberikan jaminan keamanan pada pelaksanaan proyek strategis nasional yang nantinya mampu meningkatkan perekonomian daerah. Pembangunan wilayah dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian termasuk agenda nasional. Yang terakhir, sebentar lagi kita melakukan operasi terpusat bagi kepolisian, yaitu operasi Ketupat Candi, yaitu menjelang saat Idul Fitri, bulan puasa dan Lebaran. Tentu saya menghimbau kepada masyarakat, termasuk khususnya kesiapan kita untuk selalu bersama-sama bahu-membahu dalam rangka menciptakan, menghormati pelaksanaan puasa itu sendiri, sehingga nantinya akan dapat memberikan kontribusi yang terbaik kepada diri pribadi maupun keluarga. Demikian, Mas. Apel bersama TNI Polri tingkat Jawa Tengah ditutup dengan kegiatan makan bersama sebagai wujud kebersamaan dan keakraban antar personil. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, untuk mempersiapkan mudik Lebaran mendatang, PT KAI Daob 4 Semarang melakukan pengecekan jalur kereta. Pengecekan dari petak Jalan Kuripan Pelabuhan dilakukan langsung oleh petinggi KAI Daob 4 Semarang dengan jalan kaki menyusuri rel. Kolam retensi ya, 2 di atas, tapi ternyata menjelang masa angkut Lebaran 2023, PT KAI Daob 4 Semarang mulai melakukan upaya peningkatan keamanan dan pelayanan perjalanan kereta api dengan melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana dan prasarana perkereta apian secara rutin. Pemeriksaan dari petak Jalan Kuripan Pelabuhan dilakukan langsung petinggi KAI Daob 4 Semarang dengan jalan kaki menyusuri rel. Pemeriksaan ini difokuskan untuk memastikan kondisi kendala prasarana di petak Jalan Kuripan Pelabuhan yang berdekatan dengan air laut. Selain kondisi jalur kereta, pantauan khusus pada petak ini meliputi daerah rawan longsor dan kondisi jembatan kereta serta jalur air yang berada di sekitar jalur rel kereta api. kondisi-kondisi di lapangan terutama tadi kita kondisi di lintas antara stasiun Kuripan dan Pelabuhan itu mendekat dengan laut ya. Kita cek potensi-potensi yang beresiko karena dekat laut, potensi abrasi, kemudian potensi juga air asin atau uap udara laut yang bisa membuat potensi korosi di peralatan prasarana. Pemeriksaan yang dilakukan setiap minggu ini diharapkan kondisi keandalan prasarana di seluruh lintas dapat terjaga, serta dapat mewujudkan keselamatan perjalanan kereta api, sehingga potensi bahaya yang dapat terjadi dan mengganggu perjalanan kereta api dapat diminimalisir. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa.
Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul, tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Ditutup selama gelaran Piala Dunia U20, para pedagang di shelter Manahan berharap bisa mendapatkan kompensasi yang sebanding dari pemerintah setempat. Beginilah aktivitas di shelter Manahan Solo. Para pedagang tampak berada di shelter masing-masing untuk melayani pesanan dari pengunjung yang datang. Seperti diketahui, shelter Manahan dipastikan akan tutup sementara selama perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui di kantor Balai Kota Solo. Penutupan shelter Manahan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan FIFA, di mana tidak diperbolehkan adanya aktivitas lain di sekitar venue Piala Dunia U20 mendatang. Menanggapi hal tersebut, sejumlah pedagang di shelter Manahan merespon baik kebijakan tersebut, di mana para pedagang akan mengikuti semua keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Meski begitu, para pedagang juga berharap bisa mendapatkan kompensasi dari pemerintah kota sebagai gantinya, mengingat perhelatan Piala Dunia U20 berlangsung sekitar 1 bulan lamanya. Salah seorang pedagang yakni Sri Purwani mengatakan bahwa dirinya akan mengikuti peraturan baik dari FIFA maupun pemerintah kota terkait penutupan shelter Manahan nantinya. Namun dia berharap bisa mendapatkan kompensasi karena selama ditutup nantinya dirinya tidak memiliki pendapatan sama sekali. Kalau saya harus menerima ya Mas, itu udah keputusan dari FIFA. Saya belum tahu Mas, tapi mudah-mudahan ada ya buat, soalnya liburnya juga lumayan lama. Kalau ada kompensasi ya lumayan lah buat sehari-hari. Pedagang lainnya yakni Muh Gofir juga menyampaikan hal yang sama. Ia berharap mendapatkan kompensasi apabila nantinya pedagang harus libur karena shelter Manahan ditutup selama gelaran Piala Dunia U20. Jawabannya ya kita sebagai pedagang kan menurut aturan atasan, menurut aturan Pemkot, kalau mau diliburkan ya mau nggak mau kita libur. Tapi kalau liburnya lama, ya kita harapannya pedagang juga ada kompensasi dari pemerintah atau Pemkot. Aturan yang sama juga berlaku di lokasi lapangan pendamping. Di lokasi tersebut nantinya juga akan disterilkan dari PKL yang biasanya berjualan di sekitar venue.
Sebelum dilakukan penutupan, Pemkot Solo nantinya juga akan melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima dalam kurun waktu dekat. Sementara itu, terkait kepastian jadwal ditutupnya shelter Manahan tersebut, hingga kini pemerintah Kota Solo masih menunggu informasi lebih lanjut dari Panitia Piala Dunia U20. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, solidaritas aktivis peduli rakyat pada Kamis siang 16 Maret 2023 menggelar aksi demo di depan kantor wilayah pajak Manahan Solo. Mereka menuntut Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mundur dari jabatannya karena dinilai gagal perbaiki kondisi Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan. Beginilah aksi demo yang dilakukan oleh aktivis peduli rakyat di Kota Solo pada Kamis siang. Dengan membawa spanduk dan sejumlah poster, mereka berkumpul di depan kantor wilayah pajak Manahan Solo untuk menyampaikan suara mereka terkait kasus kekayaan fantastis para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang dinilai telah melukai hati rakyat Indonesia. Dalam orasinya, Koordinator aksi Farid Umar menuntut Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mundur dari jabatannya. Lantaran selama ini dinilai gagal memperbaiki kondisi Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan. Farid mengaku marah dan miris atas kasus yang menimpa pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Menurutnya, pajak seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan umum. Sri Mulyani pembohong. Sri Mulyani pembohong, dia harus mundur, harus diganti. Dan pengelolaan negara, uang-uang ini harus benar-benar untuk kepentingan rakyat, pajak benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan pegawai pajak, bukan oleh Departemen Keuangan. Pajak yang harusnya buat rakyat, yang harusnya buat kesejahteraan rakyat, tapi nyatanya rakyat yang bayar pajak hidupnya tidak sejahtera, yang sejahtera pegawai pajak. Selain itu, Farid juga menyinggung kekayaan fantastis para pejabat pajak yang sering dipamerkan dan diunggah ke media sosial. Hal itu menurutnya sangatlah tidak etis dan melukai hati banyak masyarakat. Karena hal inilah mereka turun ke jalan dan melakukan aksi di depan Kanwil Pajak Manahan Solo. Mereka mendesak agar Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera mundur dari jabatannya. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngaji Ngobrol
Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Paguyuban Sosial Warga Tionghoa dan Polresta Pati serta Kodim 0718 Pati selenggarakan pengobatan gratis bagi warga desa Banjarsari. Hal ini didasari selama hampir 4 bulan desa ini terendam banjir. Para warga banyak mengeluhkan gatal-gatal akibat banjir. Setelah terendam banjir hampir 4 bulan lamanya, warga desa Banjarsari keluhkan beragam penyakit penyerta banjir seperti gatal-gatal, batuk, dan pilek. Kondisi ini memantik Paguyuban Sosial Warga Tionghoa yang bekerja sama dengan Polresta Pati dan Kodim 0718 Pati untuk menyelenggarakan pengobatan gratis. Sinergisitas ini menghadirkan 4 tim kesehatan dari Rumah Sakit Keluarga Sehat, Klinik Sehati, Dokter Kesehatan Polresta Pati serta Dinas Kesehatan Tentara Kodim 0718 Pati. Sebanyak 300 warga desa Banjarsari berbondong-bondong hadir di Balai Desa Banjarsari untuk memeriksakan diri. Sementara warga yang berada di wilayah Dukuh Biteng juga dilakukan penjemputan menggunakan armada dari TNI Polri sebagai fasilitas para warga dikarenakan wilayahnya masih terendam air dengan ketinggian 50 cm. Para tim kesehatan ini membawa 1 dokter dan 1 tim perawat untuk melayani keluhan para warga. Para warga juga merasa terbantu dengan adanya pengobatan gratis ini. Kulit sakit, matuk, kalih gatel-gatel, Mas. Pon pinten dinten Bu? Pun nanten sebulan. Sebulan. Nggih. Obat. Obat napa man, Bu? Obat matuk, obat gelinu, vitamin. Pengobatan gratis ini nantinya tak hanya dilakukan di Desa Banjarsari, namun juga akan diselenggarakan di wilayah lain. Pada minggu depan, rencananya juga akan diselenggarakan di wilayah Kecamatan Juwana. Terutama penyakit gatal pada kulit, terus batuk pilek, terus pada anak-anak juga banyak mengeluh yang panas, terus disertai dengan diare. Itu yang terbanyak kasus pada temuan hari ini. Tapi ya kebanyakan dari pasiennya adalah orang-orang lansia ya, yang terdampak banjir yang cukup lama. Pihaknya juga berpesan agar warga masyarakat dapat lebih menjaga kebersihan meski lingkungan tempat tinggal mereka masih tergenang banjir. Selain itu, para warga diharapkan dapat menjaga pola makan dan dapat mengupayakan mengonsumsi air bersih dan higienis. Serta jikalau ada keluhan serius, para warga dapat menghubungi bidan desa setempat atau dokter terdekat untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, dapur umum milik BPBD hingga kini masih mengepul. Dapur yang didirikan mulai tanggal 3 hingga 17 Maret mendatang, setiap harinya mampu memproduksi 750 hingga 800 nasi bungkus. Nasi bungkus ini nantinya dibagikan ke daerah yang berbeda pada setiap harinya. Beginilah sibuknya para relawan yang ada di dapur umum BPBD Pati. Dapur umum ini telah didirikan sejak 3 Maret lalu. Yang mana pendirian dapur umum ini menyusul akhir Februari lalu. Terdapat 9 kecamatan di Kabupaten Pati yang terendam banjir periode kedua, setelah banjir periode pertama pada Desember 2022 lalu. Dapur umum BPBD mulanya pada banjir pertama didirikan di Desa Banjarsari, namun kini didirikan di belakang kantor BPBD Pati. Setiap harinya dapur ini memproduksi nasi bungkus sebanyak 750 hingga 800 bungkus. Meski hanya bisa mensuplai 1 kali makan untuk para warga, namun pendistribusiannya diupayakan berbeda-beda wilayah.
Hal ini dimaksudkan supaya terjadi pemerataan dalam penyaluran. Setiap harinya dapur ini menghabiskan 70 kg beras untuk mensuplai logistik warga. Tak hanya itu, menu yang disajikan juga berbeda-beda, seperti ikan, daging, sayur, serta tahu dan tempe. Hal ini supaya para warga tak jenuh dengan menu makanan yang dibagikan. Untuk 1 kali makan. Untuk 1 kali makan. Kalau di Banjarnegara kemarin kan kita bisa 2 kali masak, siang dan sore. Tapi kalau di sini kita sentralkan 1 kali masak, langsung kita dropping. Untuk itu Bapak, droppingnya nanti juga dari pihak dapur umum atau bagaimana? Iya, dari BPBD nanti, dari BPBD yang mau diikuti sama teman-teman relawan. Oke. Ada kendala nggak selama ini? Untuk selama ini, alhamdulillah lancar saja. Ya kendalanya kita tidak bisa terjun ke masyarakat langsung, tapi kita ke poskonya masing-masing. Biasanya di desa-desa ada poskonya. Proses memasak kali ini juga dibantu dari Forum Relawan Penanggulangan Bencana, serta sentra komunikasi dari Polri dengan total 25 orang. Proses pendistribusian nasi bungkus juga dilakukan pada relawan menuju lokasi seperti di wilayah Jakenan, Doropayung, serta Sukolilo. Sutiknya mengungkapkan, stok logistik yang ada hingga saat ini dipastikan aman dan mencukupi hingga tanggal 17 Maret besok. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.